Ya, salam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh kemurahannya yang begitu luar biasa, hari ini saya berada di Gereja Betani, Surabaya, di Nginden. Saudaraku, hari ini saya akan angkat tema Natal melepaskan kita dari ketakutan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sadar selama ini manusia tetap tinggal di dalam dunia ini, walaupun susah, derita, suka, cita, dan keadaan apapun yang kita harapi saat ini, bahwa semua itu oleh berkat karunia kasih kemurahan Tuhan. Kalau kita pada hari ini sehat, sukacita, itu semata-mata oleh berkat kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, kita sadar apapun tingkatan golongan kita, baik itu kaya, miskin, menengah, sedang, bahkan tua muda, besar kecil, pastilah akan merasakannya dalam kebersamaan di dalam kasih Kristus. Saudaraku, di dalam Injil Lukas digambarkan para gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga ternak kawanan kambingnya pada waktu malam. Nah, ketika panjenengan melihat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14 mengatakan betapa pada waktu gembala-gembala, pada waktu malaikat Tuhan datang untuk senantiasa memberikan kabar baik bagi gembala-gembala itu. Tapi para gembala itu merasakan damai sukacita oleh penyertaan Tuhan. Lantaran ada berita baik, ada kabar baik yang dapat diterima dari berita sukacita itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, gembala menggambarkan gambaran kita sebagai manusia di dunia ini. Dan pada waktu malam itu menggambarkan tentang kegelapan dari dunia ini yang begitu mencekam. Dan untuk itu saudaraku, ketika hidup kita di dalam kegelapan dunia ini, perlu kita ketahui pastilah kita akan mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi percayalah saudaraku, di dalam firman Tuhan Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, itu satu pernyataan lantaran kasih Tuhan yang begitu sangat besar atas dunia ini, sehingga kita sebagai manusia yang berdosa boleh menjadikan hidup kita ini mengalami satu perubahan, undangan Yesus yang jangan sampai kita sia-siakan. Namun percayalah bahwa ada kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu kekasih saudaraku, hari ini ada 4 berkat. Kenapa Natal melepaskan kita dari ketakutan? Untuk itu, kita sebagai manusia yang hidup, kita tidak boleh takut. Tapi marilah kita mau belajar kenapa manusia ini hidup selalu mengalami ketakutan. Yang pertama, lantaran manusia takut dari pikiran kita sendiri. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pikiran kita adalah medan utama untuk mengelola, untuk memberikan mindset di mana kita bisa mengarahkan pikiran, adalah medan pertempuran kita, di mana kita bisa menangkal sesuatu yang baik dan tidak baik dan meresume apapun yang dapat kita terima menjadi berkat tersendiri bagi kehidupan kita. Orang yang mengalami ketakutan pastilah tidak akan mengalami damai sejahtera. Dia akan mengalami khawatir, dia akan mengalami jalan yang penuh dengan persoalan dalam hidupnya. Dia akan merasa bimbang, ragu, dan dalam hidupnya ada banyak kegelisahan dan yang jelas tidak mengalami damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, marilah kita menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Mari kita berpikir positif, berpikir seperti firman Tuhan yang katakan. Maka ketika kita datang pada Tuhan, harapan kita hanya kita tetap berada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Bapak Ibu kasih saudaraku, kita sadar untuk memiliki pikiran-pikiran yang positif itu penuh dengan perjuangan. Nah, inilah menjadi alasan penting kenapa manusia hidup di selalu ketakutan. Yang pertama, lantaran pikiran kita sendiri yang menghantui pikiran kita sendiri, yang mengelola semua apa yang terjadi di dalam metabolisme tubuh kita ini, memberi satu
skala prioritas yang utama untuk menentukan semuanya ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang kedua, kenapa manusia ini hidup dalam ketakutan? Yang kedua, kita lebih suka mendengarkan manusia daripada firman Tuhan. Kita suka mendengarkan berita-berita, suka mendengarkan omongan-omongan manusia di sekeliling kita yang melemahkan, yang membuat kita miris, yang membuat kita tidak mengalami damai sejahtera. Nah, saudaraku, contoh ada banyak, saudaraku. Raja Saul sebagai raja, dia lebih takut daripada saudaraku, firman Tuhan dia lakukan. Nah, pada waktu Raja Saul telah mengalahkan bangsa Amalek, firman Tuhan mengatakan lewat Nabi Samuel, hapuskan semua, hancurkan semua apa yang ada di dalam bangsa Amalek. Tetapi tidak, Saul justru tidak membunuh raja bangsa Amalek. Namun yang jelas dia kumpulin barang-barang yang berharga, barang-barang yang terbaik, barang-barang yang menurut hatinya memikat di dalam setiap perkara. Bahwa saya yakin segala sesuatu yang Tuhan berikan dan sabdakan kepada Saul, tetapi Saul tidak tunduk pada perintah Tuhan. Maka daripada itu, saudaraku, sekarang kita boleh mengerti apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan sudah tentukan, itu bukan semata-mata supaya hidup kita ini lebih menguntungkan, tidak. Tetapi mari kita belajar untuk taat merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam. Bahwa serta dengan Allah kita dapat melakukan perkara yang besar. Bahkan dengan pernyataan Tuhan, Allah sanggup buat segalanya indah pada waktunya. Jangan seperti Saul, Bapak Ibu. Dia lebih mengutamakan apa yang dia miliki, tetapi tidak mau taat pada kebenaran firman Tuhan. Ini yang membuat ketakutan manusia. Dia seringkali mendengar omongan-omongan sekeliling kita. Omongan dunia ini membuat hati kita ini tidak mengalami damai, saudara. Omongan kekhawatiran, berita-berita zaman sekarang ini tidak membawa hawa sejuk dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kasih, datanglah pada Tuhan. Tidak ada alamat yang pasti, tidak ada alamat yang menyenangkan selain dekat pada Allah saja aku tenang. Daripadanya lah sumber kekuatan, dia gunung batuku, kota bentengku, dan aku tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Yang ketiga, kenapa manusia ini selalu hidup dalam ketakutan? Yang ketiga, kita lebih mengandalkan manusia daripada kekuatan Allah. Bapak Ibu, di dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan begini, saudara. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudaraku, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hanya andalkan Tuhan, saudaraku. Kita akan kecewa kalau mengandalkan kekuatan kita, orang-orang penting, kenalan-kenalan kita yang berpangkat, kenalan-kenalan kita yang berpengaruh, pengusaha besar dan yang lain-lain. Tetapi kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Hanya saudaraku, Tuhan menyatakan, andalkan saja pada Tuhan di setiap waktu, di setiap detik suasana kehidupan kita. Saya yakin Roh Kudus yang dari Tuhan itu lebih besar daripada kekuatan dunia ini. Dunia dan isinya penuh dengan tipuan. Dunia dan isinya itu sementara indahnya, tetapi ujungnya menuju hal-hal yang tidak pasti. Tapi firman Tuhan katakan, ketika kita datang bertelur di bawah kaki Tuhan, senantiasa mengikut rencana Tuhan, saya yakin terlalu percaya masa depan kita ada di dalam genggaman Tuhan. Bahwa Tuhan bukan memberikan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera di masa depan yang penuh dengan harapan. Saudaraku, maka itu kita tidak boleh mengandalkan manusia daripada kekuatan Allah. Untuk itu saudaraku, mari kita sadar, kita harus berproses, kita harus introspeksi diri kita. Untuk itu mari kita kembali kepada kasih mula-mula. Ayo kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan yang terakhir, kenapa saudaraku manusia ini selalu takut? Lantaran yang keempat, kita selalu menengok ke belakang. Di dalam Zakaria pasal yang 8 ayat 13 mengatakan demikian, saudaraku. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka aku sekarang menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat
Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Yang keempat, kita selalu menengok ke belakang. Ini yang membuat kehidupan kita takut. Jadi Bapak Ibu, janganlah kecut dan tawar hati. Ketika kita melihat ke belakang, boleh melihat ke belakang, tapi untuk pengalaman, untuk mengingat bahwa dulu ada kesalahan. Dulu ada sesuatu yang membuat kita nggak berkembang. Cukup kita mengerti, diingat, diangan-angan, dan kita perlu bertobat hari itu. Nah, saudaraku, sekarang mengapa kita tidak boleh takut? Saudara-saudaraku, ada 5 berkat hari ini. Mengapa kita tidak boleh takut? Yang pertama, karena ada berita kesukaan yang besar. Ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Karena ada berita kesukaan yang besar. Ayat 10 mengatakan demikian. Nah, saya yakin orang-orang yang percaya ketika seperti gembala datang untuk menyongsong berita besar yang datang dari malaikat Tuhan, dia menyimpan firman itu, berita sukacita dia terima, tidak bersungut-sungut walaupun keadaan sederhana. Dia mengalami kegentaran takut, tetapi hatinya melembah dengan syukur. Ada berita yang luar biasa. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita tidak boleh takut? Ayat yang ke-11 mengatakan, karena kita mempunyai juru selamat yang hidup. Bapak Ibu kekasih, di dunia ini manusia tidak bisa menjamin hidupnya. Ketika manusia pulang dan mati ke dalam alam barzakh, dia dipertanggungjawabkan oleh kelakuan lantaran dosa. Oleh sebab mereka kehilangan kemuliaannya daripada Allah. Upah dosa itu maut, dan manusia hidup setelah mati dia akan dihakimi. Tapi firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 6, aku menghidupkan, aku mematikan dari alam barzakh, dari dunia kematian, aku mengangkatnya dari sana. Saudaraku, Yesus datang memberi hidup. Yesus datang memberikan jaminan keselamatan. Maka kita tidak perlu takut lagi bahwa sumber keselamatan hanya satu, hanya Yesus. Saya yakin hidupmu akan terpelihara Bapak Ibu, dan rancangan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Maka patutlah kita bersyukur bahwa kita selalu memiliki kekuatan baru, mengenal juru selamat kita. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh takut? Yang ketiga, karena ada sejumlah bala tentara yang besar. Ayat 13 mengatakan, karena ada bala tentara malaikat yang besar. Saudaraku, pasukan bala tentara sorgawi datang pada memberikan pemberitaan berkat firman Tuhan, berita sukacita kepada para gembala. Ratusan, bahkan mungkin ribuan gembala-gembala itu datang melawat, hanya datang memberi kabar buat orang yang kastanya rendah seperti gembala-gembala. Makanya Bapak Ibu kekasih, Tuhan Yesus datang tidak mengenal kasta, tidak mengenal kasta Brahmana, tidak mengenal kasta kesatria, waisa atau sudra, tetapi Yesus senantiasa semua rangkul dari aspek golongan apapun. Dia mengasihi manusia. Saudara, karena ada sejumlah bala tentara besar, maka berita kesukacita itu kita dapatkan dari para gembala itu. Maka kita sebagai orang yang percaya patut belajar kepada para gembala yang sederhana ini. Walaupun dia hidup sederhana, tidak memiliki apa-apa, tapi kans untuk membuka hati buat Yesus datang di dunia ini merupakan penghormatan yang luar biasa. Yang keempat, karena ada kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi, maka daripada itu kita tidak boleh takut. Orang yang takut, awal pertama orang yang tidak percaya. Sebab itu saudaraku, kita sebagai orang yang sudah dipilih, jangan kecut dan tawar hati. Percayalah, karena ada kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang mampu membuat pola hidup kita mengalami sukacita yang luar biasa. Dan yang kelima saudaraku, ayat 14, karena ada damai sejahtera Allah. Bapak Ibu kekasih, hiduplah sesuai rencana Tuhan. Dan saya yakin apabila engkau bersama Yesus, kau dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Ingat saudaraku, ketika kita datang pada dunia ini, tidak ada jaminan keselamatan selain di dalam Yesus. Maka itu ingatlah, ada hal pokok penting. Kenapa kita manusia hidup mengalami ketakutan? 4 hal penting ini. Yang pertama,
Karena kita mengalami ketakutan lantaran apa? Pikiran kita sendiri. Yang kedua, lantaran manusia takut karena kita lebih suka mendengarkan manusia daripada Allah. Yang ketiga, kita lebih mengandalkan manusia daripada kekuatan Allah. Dan yang terakhir, kita selalu mendengarkan ke belakang. Kita selalu menoleh ke belakang melihat masa lalu, melihat kehidupan kita yang silam. Maka itu bertobatlah hari ini. Lewat berita Natal ini, Natal melepaskan kita dari semua ketakutan yang terjadi dalam hidup kita. Berbahagialah orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan, terlebih melakukan dalam hidup kita sehari-hari dalam damai sukacita Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.